Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Ya, kami lanjutkan saudara, ini mengenai kasus di Karawang di mana ada seorang istri yang mengomeli suaminya karena mabuk-mabukan begitu, sering mabuk, malah kemudian dilaporkan oleh suaminya dan sang istri ini kemudian duduk di pengadilan sekarang. Persidangannya sudah berjalan, menjadi terdakwa yang kemudian dalam pembelaannya di awal sidang Ibu Valencia Lim ini, sang istri mengatakan, mengapa sekarang saya yang menjadi terdakwa, padahal saya mengoreksi atau memarahi suami saya karena berbuat tidak baik. Pertanyaan yang sangat simpel yang kemudian mengundang tanda tanya mengenai hukum di Indonesia. Masih ada Mbak Mariana Amindin, Wakil Ketua Komnas Perempuan, Kang Asep Iwan Iriawan, pakar hukum pidana, dan Bang Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan. Mbak Mariana, prihatin sekali lagi saya karena perempuan seperti Bu Valencia harus mengalami hal semacam ini di dalam hukum Indonesia. Hampir bisa dibilang banyak kalahnya begitu. Nah, oke, kita sedang menuju. Saya optimis bahwa kita menuju ke undang-undang yang nanti akan lebih baik melindungi perempuan dan orang-orang lemah lainnya di Indonesia. Tapi kasus seperti ini kan berangkat dari sebuah laporan begitu di kepolisian. Nah, kita sudah dengar ada upaya-upaya kepolisian untuk mengawal laporan tersebut dengan baik. Tidak kurang dari Komnas Perempuan dan LSM lainnya juga banyak yang dimintai bantuan oleh perempuan untuk kalau ada urusan dengan hukum bisa didampingi. Nah, sejauh mana Komnas Perempuan melihat ini kita masih belum persis mengenai, harusnya kan ini sudah didampingi ketika penyelidikan di kepolisian itu berlangsung begitu, sehingga kemudian hal semacam ini juga tidak terjadi. Ini kita masih kurang ya Mbak Mariana, nggak bisa kita betul-betul terlibat di sana. Kepolisiannya nggak mau apa benar-benar sudah terbuka sebetulnya? Nah, saya ingin tahu itu Mbak Mariana. Saya mungkin ingin langsung mengarahkan ke restoratif justice saja ya. Ya, betul. Apalagi ini kasus rumah tangga kan. Jadi kalau memang kita selalu mendengar bahwa polisian, kejaksaan, semua institusi negara yang ada urusannya dengan hukum itu diarahkan pada restoratif justice pada periode presiden saat ini, ya arahkan saja ke sana. Artinya ada ruang untuk dialog. Karena kita harus ingat bahwa pihak istri itu perlu memikirkan anak-anak juga kan. Iya. Kalau ibunya itu mengalami hal seperti ini, siapa yang mau mengurus anak-anak? Siapa yang memenuhi kebutuhan anak-anak di rumah? Dan ayahnya pun seperti itu. Jadi kalau cara berpikir restoratif justice itu seperti itu, dia gunakan sosial budaya sehingga dia mendukung kasus itu menjadi kasus yang tidak perlu masuk dalam ruang pengadilan, tapi diselesaikan bisa di luar pengadilan. Harusnya kalau restoratif justice itu diterapkan, ini nggak akan terjadi sebetulnya. Ya, begitu ya Mbak Mariana ya? Betul. Nah, berarti pemahaman mengenai ini, oke, ini kan saya anggaplah kita baru mendengar bahwa kepolisian akan menerapkan hal semacam ini nih, barulah ketika Pak Kapolri baru diganti begitu. Nah, ini belum berjalan dengan semestinya, masih ada jurang untuk mengetahui persis ini harus seperti apa dan bagaimana di lapangan, itu mungkin masih terjadi. Begitu Mbak Mariana? Ya, itu harus segera diberikan pemahaman dan kapasitas sepertinya ya. Dan menurut saya itu sangat mungkin dibantu oleh pihak-pihak yang sudah memahami itu, apakah di pusat ataupun di berbagai institusi yang lain. Karena dalam perencanaan negara itu restoratif justice sudah terus didorong oleh institusi-institusi seperti ini. Jadi saya pikir harus segera diperlakukan seperti itu untuk kasus ini sehingga tidak ada yang dirugikan lagi. Ya, ini jadi masukan bagi kepolisian, bagi kejaksaan. Kalau mau itu berjalan dengan baik, mengurangi juga PR nggak perlu seperti ini begitu, ya harus diterapkan betul-betul. Sejak gerbang orang ingin bertemu secara hukum itu atau ada kasus hukum itu, di situ titiknya. Kang Asep, Kang Asep, tanpa saya, jadi kan begini, kalau mohon maaf sekali lagi saya mohon maaf, orang berpikir wah ini jangan-jangan suaminya punya uang nih bayar apa jadi hukum bisa dibeli. Amit-amit saya ketok meja nih 3 kali. Tetapi
bisa saja yang dikatakan Mbak Mariana itu benar terjadi, ini harusnya restoratif justice kok bisa selesai, tapi nggak dilakukan dengan benar gitu. Jadi SDM-nya belum mumpuni untuk itu. Nah, jadilah kejadian kayak gini. Ini juga jadi lebih mahal harganya. Nama kepolisian tercoreng, nama Kejaksaan Agung, nama hukum di negara ini jadi tercoreng gara-gara hal semacam ini nggak diselesaikan di awal di gerbangnya. Kang Asep, ini sulit sekali atau bagaimana sebenarnya? Ya, ada dua hal. Pertama, mungkin oknum penegak hukum itu gelarnya S3, ya, perlu S3. Bagus S3-nya dong. bukan S3 sekolah, ya, dengan senyum, sowan, saji. Nah, jadi mungkin seneng tuh kalau gelarnya karena disowanin, disajiin, ya, disenyumin, ya udah ngertilah itu ya. Nah, atau yang kedua, ini pembelajaran khusus nih, dengan kejadian ini supaya tidak terulang, kan kita butuh suri teladan. Di Republik ini kan kita kehilangan suri teladan, terutama dari penegak hukum yang harus menegakkan hukum, malah melecehkan hukum, menyelundupkan hukum. Mungkin seruan saya sederhana sekali mungkin sederhananya. Bu Mariana mungkin setuju. Kalau nggak setuju nggak apa-apa ya Bu Mariana. Ya. Ini kepada istri polisi, ya supaya jangan kejadian ini ya, kepada istri polisi, istri jaksa, istri hakim, tidak usah takut. Omelin kalau lakinya jadi pemabok, penjudi, main perempuan. Nah, biarkan nanti dari istri polisi, istri jaksa, saya harus berani, jangan tanya, wah jangan-jangan nanti kan suami saya penegak hukum, nanti saya diproses. Nah, mungkin pembelajaran sudah dimulai tadi, ini urusan rumah tangga, kata di Bu Maria, saya setuju, urusan rumah tangga, nah rumah tangganya tadi, istri polisi, istri jaksa, istri hakim, omelin tuh kalau lakinya main perempuan, main judi, main pemabuk. Nah, untuk contoh, berani nggak tuh? Ya, kalau itu berani ya syukurlah, kalau nggak berani ya syukur alhamdulillah lah, itulah mungkin yang saya inginkan. Karena kalau ngomong jauh-jauh kan percuma, ini kan urusan rumah tangga, rukun tetangga yang bisa diselesaikan. Tapi kalau sekarang tetangganya tadi karena S3, rajin senyum, rajin sowan, rajin saji ya tadi ya, itu harus dibuka. Nah, kalau itu terbukti tadi saji, terbukti ini perkara ini karena pesanan, karena di endorse, suap loh, korupsi loh. Ingat loh, Jaksa Agung ancam mati loh. Nah, walaupun saya dengan kemarin berbeda ya soal mati ya, tapi harus minimal hukumannya berat kan. Nah, ingat, program Kapolri juga presisi kan. Kalau presisi tidak dijalankan, semua main-main lagi. Sekarang oknum penegak hukum itu kan udah kemana-mana kan. Tidak hanya main-main hukum, kan kita mengerikan sekali kalau urusan rumah tangga akhirnya jadi ya main rumah-rumahan gitu kan. Entah jadi rumah, entah jadi apa, saya nggak tahu lah tadi karena S3 tadi. Tapi sekarang tadi saya seruan tadi, Ibu polisi, Ibu jaksa, Ibu hakim, ayo demo suaminya. Saya harus terpaksa senyum atau sedikit tertawa dengan analoginya Kang Asep. Tapi ada benarnya juga bahwa hal semacam itu introspeksinya atau refleksinya kan sebetulnya rumah tangga sendiri dan lain-lain. Oke, terima kasih Kang Asep. Bang Barita, ini juga mengemuka ketika kasus ini jalan begitu ya. Kalau ini kemudian dilakukan penyidikan, eksaminasi khusus yang tidak sembarang kasus dikeluarkan oleh seorang jaksa agung. Jadi saya mau menganggap jaksa agung taruh perhatian besar. Seperti Bang Barita katakan, bahwa kasus ini jadi perhatian benar dari Kejaksaan Agung. Saya apresiasi itu. Nah, kalau kemudian terbukti, orang mengatakannya di dalam beberapa artikel begitu, ini bisa saja malah penyelidikan, malah penyidikan. Jadi ada hal yang tidak boleh dilakukan, melanggar kode etik, melanggar hukum, melanggar apa. Jadi ini saya ingin yakin bahwa ini akan ada tindakan tegas kalau memang itu betul-betul nanti terbukti. Nggak menguap begitu aja. Bang Barita, ini bisa kita jamin begitu ya? Iya, kita akan menagih dan memastikan itu Mas Bayu. Ya. Tapi sedikit catatan mengenai restoratif justice tadi. Ini ada satu kendala yang juga saya kira perlu diketahui. Misalnya, apabila para pihak yang bersengketa ini tidak mau didamaikan, tidak mau diselesaikan. Nah, inilah sistem hukum kita yang mengharuskan para penegak hukum melanjutkannya dalam kasus ini. Karena saat yang sama juga suami dari Ibu Fi ini kan sekarang jadi terdakwa juga di proses persidangan itu. Jadi bangun sosial kita, bangun kemasyarakatan juga kita harus teredukasi betul bagaimana melihat hal yang sifatnya domestik seperti ini bisa diselesaikan dengan baik. Nah, itu tetapi tidak mengurangi atensi dan perhatian kita terhadap kasus Ibu Valencia ini, Mas Bayu. Tetap kita kawal dan kita monitoring. Sebab sejak awal juga sebenarnya di Kejati Jawa Barat itu sudah dilakukan pemeriksaan, sudah dilakukan pengawasan terhadap ini. Tapi kemudian karena atensi ini dilihat oleh Jaksa Agung, diambil ke Jakarta supaya pengendaliannya itu
ya benar-benar termonitoring dan dikawal. Dan hasilnya tadi Mas Bayu, kita akan menagih dan kita akan pastikan kalau ada pelanggaran, apalagi perbuatan yang tadi disampaikan Kang Asep, pastilah harus ada penindakan. Ya, Bang Barita pun begitu ya. Apakah memang oh ini si suaminya dalam kasus Valencia Lim ini, ketika saya jaksa nih ngelihat kasus ini nggak layak untuk ke pengadilan begitu, tapi suaminya memaksa terus ini apa segala macam. Kalau saya rasanya, saya boleh nggak sih saya memilih, enggak, ini nggak bisa maju ke pengadilan. Ini Anda yang salah atau sedemikian rupa. Kan harusnya itu juga bisa dilakukan. Nggak semua kasus kemudian diloloskan ke pengadilan. Repot juga pengadilan kita, Bang Barita. Iya, betul Mas. Karena kan ini satu ya, yang disebut dengan asas dominus litis itu. Jaksalah yang menentukan layak atau tidaknya satu perkara diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan pengadilan. Itulah namanya penuntutan. Itu benar. Nah inilah bagian yang juga akan tentunya dilakukan eksaminasi itu yang saya katakan tadi Mas Bayu. Kenapa seperti ini? Tapi karena ini menyangkut mengapa sampai tetap harus ke pengadilan itu pasti ada alasannya apa begitu kan? Kita pengen tahu jadinya ya. Iya. Ya, Bang Barita, ini kan sudah diganti tim jaksanya. Apakah kemudian di dalam pengadilan yang masih berlangsung ini kemudian bisa terjadi hal yang berbeda begitu? Tim jaksa yang baru ini akan melihat kasus ini, kemudian bisa berhenti jalannya sidang seperti apa? Kira apa yang mungkin terjadi dalam persidangan Ibu Valencia Lim? Nah, ini kan pengendalian perkara ini sudah dilakukan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang mengendalikan. Nah, tentu tadi sudah kita dengar proses persidangan berikutnya adalah mendengarkan tanggapan jaksa atas pledoi ya yang disebut dengan replik itu. Di dalam pasal 182 itu ada dimungkinkan memberikan jawaban terhadap pledoi itu. Kita harapkan ini juga bagian dari proses yang sementara berjalan agar bisa tercipta keadilan termasuk untuk Ibu Valencia. Terbayang Bang Barita. Kang Asep, Anda pernah menjadi hakim. Kalau Anda menjadi hakim kasus ini, apa yang mungkin Anda lakukan? Tapi dengan catatan ya, hakim sudah melihat semuanya dengan semua aspeknya, itu akan menunggu persidangan ini atau bisa di tengah-tengah ini ada celah begitu putusannya, Kang? Karena acaranya sudah pledoi, harusnya kan replik. Nah, replik jaksa harus berani menyatakan menarik kembali tuntutan, menarik tuntutannya berupa bebas. Nah, kemudian kita duplik, dan kemudian seharusnya kemarin jaksa udah tahu begitu, jangan ada replik, tinggal minta putusan. Nah, ketika minta putusan hanya satu kata untuk hakimnya, bebaskan. Sudah selesai kok. Kalau nggak dibebaskan, nah kecuali nanti tunggu aja hakimnya sama istrinya di demo. Aja bagi saya sederhana kan tadi unsurnya terbayang saya karena istri ngomelin suami itu KDRT bukan kan pasal 45 itu kan ada kuahnya pasal 45 untuk 5 A dan B ya, KDRT terhadap psikis. Nah, apakah lakinya psikis kena psikis apa enggak? Marah, penjudi, pemabok. Nah, kalau hakimnya nanti ikut-ikutan tadi yang jelas ini proses penyidikannya ada cacat, proses penuntutannya ada cacat, kan bahasa hukumnya gini, kalau perjanjian pokoknya batal, asesornya batal ujungnya. Jadi ketika mulai penyidikan, dan hakim saat ini tuh mengetahui itu semua. A sampai Z-nya dia sebenarnya udah tahu, begitu ya Kang? Jangankan hakim, mantan hakim aja tahu, lebih lagi hakim. Mantan hakim aja pasti tahu, tahu. Nah, kalau ini hakimnya tidak tahu, ya sudah. Ganti aja sama Pak Cepi Hakim atau sama Irfan Hakim atau Christine Hakim. Nah, Christine Hakim mudah-mudahan. Sebelum lupa nih Pak, ini Mas Bayu. Ya, kebetulan kejaksaan tingginya itu kan saudara saya tuh, samanya sama juga. Tolong jaksa, tadi saya dapat WA nih dari Cepopong, ya ibu-ibu nih. Jangan nunggu ibu-ibu Jawa Barat marah katanya sama Kajatinya. Oh, begitu. Asep, ya, kebetulan adik saya itu. Jadi saya tahu peringatkan, hati-hati loh ibu-ibu marah. Nanti sebelum marah Komnas Perempuan, mending dimarahi ibu-ibu se-Bandung dulu katanya, se-Jawa Barat dulu katanya. Ya, itu lebih mengerikan, Kang. Marah ibu-ibu. Terbayang bahwa hakim pun sekarang dituntut nuraninya untuk melihat kasus ini sejernih-jernihnya begitu. Ya, lambang hukum Dewi perempuan. Lambang hukum itu Dewi Keadilan. Ya, baik. Bukan perempuan, bukan dewa. Setuju. Jangan cederai wanita. Ya, Mbak Mariana, dari kasus Ibu Valencia Lim, apa kemudian harapannya? Pesan bagi masyarakat, terutama bagi hukum Indonesia dan juga perempuan di Indonesia, Mbak Mariana.
Dan saya mungkin lebih kepada bahwa setiap kebijakan atau setiap undang-undang itu tujuannya untuk melindungi warga negara dari ancaman, dari ketakutan, dari banyak hal yang membuat warga negara menjadi tidak merasa nyaman dalam kehidupannya. Jadi poinnya itu, jadi undang-undang bukan justru untuk memojokkan pihak yang justru harus dilindungi. Mungkin itu saja, Mas Bayu. Terima kasih. Baik, setuju. Mbak Mariana, terima kasih untuk obrolan dan diskusi kita. Kang Asep, terima kasih. Bang Barista juga terima kasih. Mudah-mudahan setiap kasus yang kita bicarakan menjadi masukan, ada kritik membangunnya, dan segera benahi. Kita cinta negara ini, kita cinta hukumnya kalau dia melindungi dengan baik. Mudah-mudahan itu yang menjadi poin. Terima kasih sekali lagi untuk ngobrol kita pagi hari ini. Salam sehat untuk Anda semua. Kita ketemu lagi di diskusi yang lain. Selamat pagi. Terima kasih Mas Bayu.